Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda sekalian hari ini? Semoga masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti layanan bimbingan konseling. Hari ini, tema layanan bimbingan konseling kita adalah meningkatkan konsentrasi belajar. Ini merupakan layanan bimbingan konseling bidang belajar. Kembali bersama saya, Guru BK atau konselor kalian, Ibu Nur Aulia. Sekalian, tujuan layanan bimbingan konseling kita hari ini adalah: pertama, peserta didik memahami arti konsentrasi. Yang kedua, peserta didik memahami pentingnya konsentrasi belajar. Yang ketiga, peserta didik memiliki kemampuan meningkatkan konsentrasi belajar. Untuk pertama, kita harus mengetahui apa pengertian dari konsentrasi. Konsentrasi adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Konsentrasi sama artinya dengan keadaan khusus seseorang pada sesuatu. Nah, sekarang setelah mengetahui arti konsentrasi, apa itu konsentrasi belajar? Ya, secara singkat, konsentrasi belajar adalah cara kalian memusatkan pikiran pada sesuatu yang sedang kalian pelajari. Apa saja yang mempengaruhi konsentrasi? Ya, pertama, motivasi yang diperoleh. Yang kedua, keinginan atau keterikatan kita terhadap sesuatu. Yang ketiga, situasi tekanan yang dapat mengancam diri. Kemudian yang keempat, keadaan fisik, psikis, emosional, dan pengalaman. Tingkat kecerdasan juga mempengaruhi konsentrasi. Lingkungan sekitar apalagi merupakan satu hal yang mempengaruhi konsentrasi kita. Kemudian, apa sih yang menjadi penyebab kurangnya konsentrasi itu? Kita kan sering kurang konsentrasi. Apa sebenarnya penyebabnya? Yang pertama, lemahnya minat dan motivasi pada pelajaran. Karena tidak punya minat, tidak punya motivasi, akhirnya ya menjadi tidak konsentrasi. Yang kedua, perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan dendam. Itu pun menjadi penyebab kurangnya konsentrasi. Kemudian, apalagi yang menyebabkan kita sering merasa kurang konsentrasi? Suasana lingkungan belajar yang berisik dan berantakan. Coba kalau ribut, kita tidak bisa berkonsentrasi. Kondisi kesehatan dan jasmani. Kalau kita sedang sakit, kita jadi tidak konsentrasi. Yang kelima, bersifat pasif dalam belajar. Pasif itu artinya hanya tinggal saja. Tinggal, duduk, diam. Lawan kata dari pasif adalah aktif. Jadi kalau kalian ingin atau kalian berkonsentrasi dalam belajar, tentu saja kalian aktif mengikuti pelajaran. Selanjutnya, apakah manfaatnya, Bu? Kalau kita konsentrasi, apa yang kita peroleh kalau kita konsentrasi? Kalian akan lebih mudah dan cepat menguasai materi ajar yang disajikan. Dapat dipastikan bahwa siswa yang konsentrasi dalam belajar sebenarnya ia sedang aktif. Jadi seperti saya
Untuk mengetahui tingkat keaktifan seorang siswa, saya lihat konsentrasinya. Semakin aktif anak tersebut, maka saya dapat menyimpulkan bahwa dia berkonsentrasi mengikuti pelajaran. Manfaat apa lagi kalau kalian konsentrasi? Menambah semangat dan motivasi. Dan yang paling penting, konsentrasi belajar pada siswa memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, terus Bu, bagaimana sih caranya kita agar dapat meningkatkan konsentrasi? Kalian harus punya kesiapan belajar. Sebelum belajar, kalian benar-benar harus dalam kondisi yang fresh atau segar. Karena sesuatu yang dilakukan dalam kondisi fresh dan segar akan menyebabkan konsentrasi menjadi full, menjadi penuh. Kondisi fisikmu juga harus bebas dari gangguan penyakit. Makanya itulah kenapa kalian disarankan kalau akan berangkat ke sekolah atau kalau akan belajar harus sarapan atau paling tidak mengisi perut dengan makanan yang bergizi tentunya. Makanan yang bisa menyebabkan kalian tidak merasa lapar dalam mengikuti pembelajaran pertama di sekolah ataupun pembelajaran jarak jauh. Kemudian tanamkan minat dan motivasi belajar dengan cara mengembangkan imajinasi berpikir. Kamu perlu mengetahui apa yang dipelajari, kemudian untuk apa mempelajari pelajaran itu. Apa hubungannya materi pelajaran itu dengan kehidupan sehari-hari, dan bagaimana cara mempelajarinya. Jangan mempelajari sesuatu tanpa mengetahui apa sebenarnya gunanya pelajaran ini untuk kehidupan sehari-hari saya. Ya. Ada lagi hal yang harus kamu lakukan agar memudahkan konsentrasi belajarmu, yaitu kamu harus punya tujuan yang akan dicapai sehingga kamu mau berkonsentrasi mengikuti pelajaran. Sebenarnya apa sih tujuan saya mempelajari pelajaran ini? Apa sih tujuan saya datang ke sekolah untuk belajar? Tentu saja untuk memperoleh hasil yang baik sehingga saya dapat meraih cita-cita yang saya inginkan kelak dan membahagiakan orang tua saya. Belajar juga membutuhkan lingkungan yang kondusif agar kita bisa berkonsentrasi. Makanya Ananda sekalian, kalau kalian sedang belajar di rumah, carilah situasi atau tempat yang memang aman untuk kalian gunakan sebagai tempat belajar. Jangan belajar di depan televisi yang sedang menyala, yang sedang aktif. Tentu saja kalian tidak akan bisa berkonsentrasi. Atau di pinggir jalan yang ramai dengan kendaraan. Carilah tempat yang memang kondusif, aman, dan nyaman. Selain aman dan nyaman, kalian juga harus belajar aktif. Aktif mengikuti semua proses pembelajaran, baik itu daring maupun luring. Mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir. Agar Bapak dan Ibu guru pun bisa dengan baik menyampaikan materinya dan dengan baik kalian bisa menerimanya kemudian mengerjakan tugas-tugas. Anda juga perlu menyegarkan pikiran. Untuk situasi seperti sekarang ini, Ibu yakin bahwa kamu sudah mulai merasakan jenuh, kemudian merasakan bosan.
Kamu perlu menyegarkan pikiran. Bagaimana caranya menyegarkan pikiran? Jangan memaksa diri untuk melanjutkan pelajaran jika kamu sudah merasa sangat terbebani. Kamu harus beristirahat sejenak. Mintalah izin kepada Bapak dan Ibu guru jika istirahat kamu itu di tengah-tengah kegiatan belajar. Tidak apa-apa, katakan dengan jujur, Bu, saya ingin beristirahat sebentar. Ya. Tetapi rambu-rambu atau aturan-aturan setiap guru itu berbeda. Ada Bapak dan Ibu guru yang tidak menyukai jika kamu meminta waktu istirahat pada bukan waktunya. Manfaatkanlah waktu istirahat yang diberikan, baik itu di sekolah maupun pada saat pembelajaran jarak jauh. Manfaatkan itu untuk menyegarkan pikiranmu. Anak-anak sekalian, selanjutnya ada 3 tugas dalam materi ini. Silahkan kalian perhatikan baik-baik soalnya, kemudian jawab dengan tepat dan kirimkan jawabanmu ke grup sesuai dengan waktu pertemuan kita hari ini. Ibu berharap Ananda sekalian mengerjakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih karena Ananda sudah menyimak materi dalam video ini. Ibu berharap materi yang Ibu sampaikan hari ini memberikan manfaat dan dapat Ananda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian untuk hari ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.